bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Sebagaimana biasa, kita mulai dengan doa bareng. Jadi dipimpin sama saya, kita bareng berdoa. Mohon maaf kepada ibu-ibu, mohon berdiri. Ibu-ibu unggul kan? Silakan. Ini yang di luar kenapa? Berhalangan atau tidak? Kalau tidak masuk aja. Bu, dipegang kedua pundak yang di depan. Pegang kedua pundak yang di depan. Pegang. Nah, pegang. Ini jangan ke pinggir. Ibu yang di depan tuh dipegang pundaknya. Ibu, nempel tangannya Bu, ke depan nempel. Jadi megang kedua pundak yang di depan. Awas ya, hati-hati. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, mudahkan rezeki, teman saya yang di depan, jadikanlah anaknya, anak yang soleh, yang bisa memberangkatkan, ayah ibunya ke tanah suci. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pijitin. Pijitin. Ini kita harus lakukan kebaikan. Nah, salah satu kebaikan itu adalah mijitin. Dan maaf, yang belakang itu nggak ada yang mijitin. Jadi langkah yang utama tuh, mohon maaf ya Bu ya, supaya semuanya dapat mijitin. Yang di depan bisa mijitin yang belakang, yang paling belakang jadi depan. Jadi maksudnya ibu berputar ke belakang, nah gini. Nah, silakan muter. Nah, pegang pundaknya, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan rezeki teman saya, jadikanlah anaknya anak yang soleh, dapat jodoh terbaik, dan bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan yang takwa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mijitin Anda. Jangan sakit hati. Pijitin. Bu, enak gak Bu? Jadi jemaah itu dikasih dulu hiburan yang membahagiakan. Sebentar lagi ceramahnya serius. Oh, pijitin sampai senyum, sampai yang di depan itu senyum. Yang paling belakang maaf, jangan marah. Saya sebentar. Pijitin dulu. Tangannya ke bawah, balik lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya suruh. Udah mau duduk ya, udah deh. Boleh, silakan duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ibu-ibu, ada satu kisah menarik. Sebuah pesantren besar, kiainya punya anak. Ternyata anaknya itu cantik luar biasa. Disuruh ngaji sama bapaknya. Bapaknya kiai, ngaji. Begitu ngaji, wah luar biasa. Udah cantik, ngajinya bagus, Masya Allah. Sampai santri-santri itu banyak yang jatuh cinta. Dan kiai bahagia kalau santrinya mencintai putrinya. Dan dia bilang, kalau kalian suka sama anak saya, berdiri. Saya juga nyari jodoh. Tapi kalau nggak suka, nggak usah berdiri. Ada yang percaya diri, Bu, berdiri, Bu. Saya akan tanya yang berdiri tentang Al-Quran. Kalau lulus, insya Allah kalau sudah waktunya akan saya nikahkan dengan orang yang cerdas. Jadi tidak mencari yang pintar, tidak cari yang hafal Quran, tapi yang pintar, cerdas. Yang berdiri 3 orang, kata kiai, maju ke depan. Maju. Ditanya, nama kamu siapa? Anas. Yang kedua, Kausar. Yang ketiga, Ali Imran. Namanya nama Quran semua, Bu. Anas, Kausar. Baik, saya akan tanya tentang hafalan kalian. Anas, baca surah Anas. Sama, Bu. Alhamdulillah, saya ditanyain gampang. Lulus. Yang kedua, Kausar, baca. Gampang. Al-Kausar. Gampang. Yang ketiga, nama kamu siapa? Ali Imran. Tapi kamu dipanggil apa? Teman-teman gak manggil saya Ali. Ikhlas. Tapi teman-teman manggil saya Kulhu. Yang ketiga ini cerdas. Karena kalau dia bilang saya dipanggil Ali, pasti ditanya, Ali Imran baca. Bingung juga. Panjang, Al-Baqarah aja gak tamat. Pintar ya. Dia agak pintar. Teman-teman manggil saya Kulhu. Ya. Baca. Ya sudah, baca Kulhu. Allah. Akhirnya yang ketiga ini cerdas. Berdasarkan penilaian, maaf Bu, akhirnya jatah jodoh itu yang Yang 10. Jadi Anda juga mohon maaf ya, hidup ini harus cerdas. Harus cerdas, Bu. Benar, kalau nggak cerdas sudah aja repot gitu. Cerdas. Ibu juga harus cerdas. Kalau nggak cerdas mohon maaf. Jadi islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama ilaihi nas faqulu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajab lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya aradtumullah ta'ala wa lam tu'addu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih akaltum nikmatallah wa lam tu'addu syukurha qultum inna syaitan aduwukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha qultum innan nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza intabahtum minan naum
satagoltum bi uyubin nas wa nasritum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Pasar Basrah itu pasar terbesar di Irak. Nabi sudah meninggal, jadi kejadian ini kisah nyata, Bu. Jadi dulu umat Islam itu kalau ceramah, mohon maaf ya, jadi sampai keliling dunia. Namanya Ibrahim bin Adham, orang yang suka ceramah. Jadi dia ceramah di pasar Basrah. Dan maaf, kalau ceramah itu hanya sekali. Satu masjid itu hanya sekali, nggak bisa 2 kali. Karena ustadz itu jarang. Jadi beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ustadznya banyak, jadi bisa dijadwalin lagi. Tapi kalau zaman itu Ibrahim bin Adham itu hanya sekali seumur hidup. Dia ceramah di Irak, di pasar Basrah. Kemudian menjelaskan ada 3 perkara yang harus dilakukan. Tolong diikuti Bu Ibu. Islahul qalbi. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan amalan. Bersihkan amalan. Hati, Pikiran. Amal. pokoknya ibu ngomong yang keras, siap? Siap? Siap. Ikuti kata-kata saya, siap? Siap. Kalau saya megang ke atas, pikirin. Nah, kalau ke sini, Pikiran. Amalan. jawab. Pikiran. 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 Amalan. Pikiran. Qalbi. Pikiran. Qalbi. Amalan. Segitu aja bahagia ya. Coba segitu aja dapat kebahagiaan luar biasa. Iya. Apalagi kalau ibu dapat Lailatul Qadar. Amin. Sangat menentukan. Makanya ibu harus serius dengerin ceramah. Ya Allah, saya sangat menantikan ya Allah. Kalau Allah ngasih sama ibu, Allahu Akbar. Luar biasa. Ingat kematian itu akan datang kapan saja, di mana saja. Bahkan tanpa mengenal sakit dulu. Kadang-kadang mendadak, Bu, masih sehat walafiat, meninggal. Saya lihat video ada ustadz dari ceramah meninggal. Iya. Makanya dengerin ibu-ibu. Kasihan ustadz yang meninggal tuh. Ya semua juga kasihan sih. Hati, pikiran. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Islahul qalbi, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Makanya Allahu Akbar, dalam Islam itu ada sebuah doa. Jadi kalau ibu punya masalah ya, ini kayaknya doa ini sangat perlu bagi semua. Namanya doa lagi punya utang. Jadi kalau ibu ada utang kemana gitu ya, nggak besar sih, utang ke sini cuma 2 miliar, ada 300 juta, ada doanya dalam Islam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min galabatid dain
wa qahri rijal. Afal apa enggak? Saya tenang. Saya kan orang Sunda. Apal enggak gitu? Ibu, apal enggak? Kepanjangan ya Bu ya? Kalau gitu saya kasih yang pendek saja ya. Doa yang pendek, yang keras. Doa yang pendek, lagi punya hutang. Allahumma lunasi. Jadi cara ngeberesin hutang itu maaf Bu. Dulu saya punya masalah. Masalah apa Ustaz? Saya punya hutang. Hutang saya tidak sedikit Bu. Maaf ya, dulu saya tinggal di Antapani, di komplek Pratista 2 nomor E7. Pratista 2. Komplek. Jadi maaf ini ya. Komplek. Saya bukan punya hutang kecil Bu. Banyak hutang saya ratusan juta. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Saya pengen lunas hutang ya Allah. 3 hari Bu, hutang saya lunas. Rumah saya jual. Jadi solusinya itu satu, harus jual rumah. Jadi kalau kita punya masalah apa ya, cari solusi, jangan sayang-sayang jual rumah. Lo jual saja. Rumah saya jual, mobil saya jual, motor saya jual, istri saya sabar. Nggak boleh jual istri, nggak boleh. Dalam Islam itu masa haram tuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu saya jual, langsung saya bayarin. Hutang saya dibayarin, mobil saya jual, motor saya jual, alhamdulillah. Saya ke pesantren Al-Imarat. Pesantren Al-Imarat. Masya Allah. Kiai saya nanya, Cep, kamu punya anak, kamu punya istri, sekarang masuk pesantren. Kamu nyari uang gimana? Kiai saya nanya. Saya bilang, alhamdulillah Kiai, saya penarik beca. Jadi begitu rumah saya jual, saya bayar hutang-hutang saya. Begitu jual, saya tinggal di pesantren Al-Imarat. Jadi namanya pesantren Al-Imarat. Akhirnya saya bilang, saya jadi penarik beca Kiai. Tugas saya nganterin orang kalau ke pasar, ke pasar, bayar, di situ rezeki saya. Kiai saya bilang, kalau kamu pengen dapat rezeki yang lancar, amalkan. Kamu ini harus ceramah kemana-mana, karena kamu ini punya bakat ya. Kamu suka ceramah. Kamu keliling ceramah kemana-mana. Kalau bisa, kata Kiai, ceramah sampai keluar daerah. Ingat pesan saya nah ini dipesankan sama Kiai saya. Jangan nyari amplop. Isinya. Ini jemaahnya pinter-pinter. Isinya cerdas, makanya benar Pak. Dakwah di tengah orang cerdas itu hati-hati. Kejebak deh. Belum beres saya ngomong, gua belum beres. Kata guru saya, jangan nyari amplop, jangan nyari isinya.
Oh. Jadi ceramah kamu gratis saja. Kamu ceramah kemana-mana gratis. Nyari rezeki. Allahu Akbar. Jangan khawatir nak. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ibu yakin nggak Allah yang ngatur? Oh, ibu sudah beriman benar. Saya juga begitu, harus dari hati itu. Oh, saya ke Sumatera, Kalimantan, keliling se-Indonesia, Bu. Dan ini bukan satu kali, Bu. Saya sudah 7 tahun keliling ceramah se-Indonesia. Lalu saya, maaf ya, ini mau tanya jawab atau enggak? Nanti saya jadi keganggu, Bu. Jadi bingung. Nanti tanya jawab selesai acara. Allahu Akbar. Akhirnya saya ceramah kemana-mana dan alhamdulillah saya keliling se-Indonesia. Tujuan saya ingin membina rumah-rumah tahfidz. Jadi masya Allah saya juga di sini alhamdulillah ya, anak buah Ustadz juga ada beberapa anak yang menghafal Quran. Ini harus ada yang bimbing. Nah, kita ini sudah mengadakan sudah 7 tahun keliling Indonesia. Saya menyemangati ya. Jadi bahkan bagusnya itu kalau bisa tuh ya, maaf, kita itu ngasih Quran ke rumah tahfidz. Jadi Qurannya kita kasih. Nah, salah satu Qurannya ini yang saya bawa ya. Ini kebiasaan saya dari dulu nih. Hafazan tahfiz tajwid 4 kode. Ini cara ngapalin Quran tuh pakai ini, namanya hafazan tahfiz. Cara baca Quran tuh gimana sih? Cara ngapalin gimana? Pakai Quran ini. Ini 2 Quran. Jadi mohon maaf ya. Ada titipan dari saya buat Bapak, Pak. Mudah-mudahan akan lahir para penghafal Quran. Oh, dipotong dulu. Ada Bu yang bawa kamera. Ternyata bawa kamera. Alhamdulillah. Terbalik. Oh, terbalik. Bu, diulang yang tadi. Agak malu kalau ceramah di depan orang cerdas. Segala dikritik. Jadi terbalik. Saya juga pecinya nggak kebalik ya? Nggak ganteng. Oh, alhamdulillah. Saya sudah punya istri. Sekarang mah ramping lagi. Alhamdulillah ya. Jadi mana Pak Qurannya? Oh, maaf Pak. Itu kan masih diplastikin. Oh. Kita pernah datang ke sebuah rumah tahfidz, saya kasih Qurannya. Setahun kemudian saya datang lagi. Masih Saya DKM-nya. Oh, bos. Nah, gitu, maaf. cerdas. Karena bener Bu, saya tanya, Quran yang saya kasih masih ada? Ada Ustaz. Ternyata pas dibuka masih di plastik dan belum pernah dibuka. Itu akibat terbengkalai dengan plastik. Jadi nggak pernah dibaca. Nah, makanya saya ngomong begini Pak, mohon maaf. Nah, itu juga dibuka. Jadi cara menghafal tuh ya pakai hafazan. Jadi kalau ibu pengen ngapalin Quran, Qurannya seperti itu. Al-Qasbah. Jadi alhamdulillah tujuan saya ceramah, mohon maaf ya, kemana-mana saya tidak nyari uang, saya tidak nyari amplop, ceramah kemanapun gratis. Bener Bu, saya tidak bercanda. Dan alhamdulillah tujuan saya menyebarkan Quran ke rumah-rumah tahfidz. Makanya kalau ibu ada rencana ya, misalkan dalam hati saya pengen ngasih Quran, ini bagusnya tuh sekarang-sekarang. Kenapa? Maaf Lailatul Qadar. Hati-hati. Cerdas. Harus cerdas. Bener, jangan pelit.
tapi godaannya tuh bertentangan dengan Iya. belanja. Sebentar lagi lebaran, beli baju apa beli Quran. Nah, Qurannya bisa diniatkan buat ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi satu Quran itu bisa dikasihin ke rumah tahfiz, boleh buat ayah. Karena nanti, maaf kalau ibu niatkan buat ayah, nanti ayah itu yang sudah meninggal dapat pahala karena Qurannya dikasih ke rumah tahfiz. Terus dibaca ya. Nah, jadi Qurannya dibaca, ini amalan yang paling luar biasa nih. Jadi kalau anak pengen dapat keistimewaan, salah satu keistimewaan itu maaf, mungkin saja Lailatul Qadar itu dari amalan ini. Amin. Ya. Jadi ini isinya lihat ada artinya, jadi warnanya saja beda-beda untuk menghafal. Bahkan ada artinya bahasa Indonesia. Ada cara bacanya juga, Allahu Akbar. Jadi ini bisa Anda lihat sendiri deh. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, kalau kita ngasih sesuatu bisa berniat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Nanti ada permintaannya, ibu pengen apa? Saya pengen anak saya dapat jodoh terbaik. Minta sama Allah. Kalau dikasih beneran tuh. Nanti dipilih siapa jodohnya. Hati-hati bu. Karena mohon maaf, kalau sudah yang namanya jodoh itu hanya sekali seumur hidup kesempatan Anda tuh. Kalau sekali dapat jodoh yang maaf ya tidak baik, waduh susah hidupnya. Susah hidupnya. Tapi kalau dapat jodoh yang terbaik, Allahu Akbar. Yang sabar, Allahu Akbar. Apalagi maaf. Jodoh terbaik itu orang yang paling beruntung itu maaf, suami ibu. Dapat jodoh terbaik. Benar bu. Mau dengar ceramah di bulan yang penuh hikmah ini, Lailatul Qadar, ada rencana, Allahu Akbar. Benar. Tapi hati-hati, jodoh anak tuh nggak tahu. Makanya niatnya boleh saya ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Jadi kalau ibu misalkan ngasih 5 Al-Quran, 1 buat ayah, 2 buat ibu, 3 anak. Misalnya anaknya 3. Nah itu niatnya. Allahu Akbar. Kalau nanti sudah dikasih ketiganya buat anak-anak ibu, Allahu Akbar, dapat rezeki yang soleh. Nanti kalau jodohnya nggak bagus, mohon maaf, suka ada petunjuk-petunjuk yang nggak tahu. Nanti anak ibu, Allahu Akbar. Jadi hidup ini harus ada usaha. Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amal. Ustadz, gimana sih Ustadz mulai ceramah, dari mana belajarnya? Yang ngajarin ibu saya. Jadi ibu saya suka dengar ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ.
Akhirnya ibu saya mendaftarkan saya. Jadi waktu saya kecil, masih kecil, saya ikut lomba pidato. Akhirnya saya didaftarin. Begitu didaftarin, panitia manggil, Cecep Maulana, peserta 61 lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Silahkan tampil. Akhirnya saya tampil. Boleh saya ceramah? Yang jawab dikit jadi nggak usah. Boleh saya ceramah? Boleh. Nah, ini semangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat. Ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cakap. Alhamdulillah. Pak Zainuddin yang jadi juri, jadi jurinya langsung Pak Zainuddin. Saya masih kecil. Beliau melambaikan tangan, sini, sini. Saya turun dari panggung mendekati meja dewa juri. Saya cium tangannya. Beliau nanya, nama kamu siapa? Kamu sama dengan anak saya, Fikri. Anaknya Fikri. Kemarin. Akhirnya saya tanya, Kiai, maaf lancar, apa rahasia sukses jadi kiai? Kiai punya amal. Beliau membisikkan ke telinga saya, pelan 3 kali. Kata beliau, kata ibu cerdas, terangkat ke suaranya. Apa kata beliau? Maaf Bu, ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Oh, ikhlas. Kalau kamu ingin tahu tentang ikhlas, lihat ibumu. Lihat Capek-capek. ibu yang nyuruh kamu. Namanya ibu kalau sudah punya anak, apalagi masih kecil, Gemes deh. Gemes. apalagi anaknya lucu. Lemes. Kalau sama anak itu pasti sayang banget. Bener Bu. Tapi kalau sama Ustadz beda. Diurusnya anak tersebut, Allahu Akbar. Bahkan air mata sambil berderai ngurusin anak. Anak tuh disekolahin, dikuliahin, bahkan sampai tingkat tinggi, bayarannya ratusan juta pun dibayar. Benar, nggak ada ibu yang pelit. Ada sih 1-2. Bener Bu, sama anak nggak bisa diurus. Itu sok buat anak. Makanya saya sarankan ya, kalau Anda ngasih Quran, itu bagusnya diniatin atas nama ibu. Kalau ibu berniat 1 Quran, jadi udah ibu saja. Ingat, bapak juga pengen. Kalau ibu ngasihnya 1, harus dipilih. Makanya kalau maaf ya, ngasih Quran, Qurannya seperti yang saya kasih ke Ustadz tadi. Namanya hafazan, cara ngapalin Quran. Dan nanti Qurannya dikasih ke rumah tahfiz. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Kalau begitu jangan 1 dong. Iya, bagusnya 2 buat ibu. Tapi ingat, anak-anak juga maaf, kasih juga. Karena nanti pahalanya itu untuk yang diniatkan buat siapa?
Jadi ada yang ngasih, mohon maaf ya, apalagi bulan sekarang ini adalah bulan terbaik. Kalau kita ngasih Qurannya dibaca, Allahu Akbar, bisa jadi ibu yang dapat Lailatul Qadar. Amin. Saya nggak bisa menentukan, saya juga mengharap. Dan saya juga nggak tahu dekat apa enggak. Bener bu. Kalau lagi taraweh juga maaf bu, panjang banget sih taraweh. Kadang-kadang bingung lagi imam bener bacaan. Jadi hidup ini hati-hati itu, harus berhati-hati. Makanya niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, anak saya yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Kalau anaknya tiga, ya kalau empat. Suami terserah, boleh buat suami, ditulis tuh. Nah, titipin ke kami. Siapa kami? Panitia. Jadi memang tugas saya sudah 7 tahun keliling Indonesia. Saya ceramah kemana-mana, tidak usah ngasih amplop, saya tidak nyari amplop, tidak usah nyari uang. Saya juga punya usaha bu, alhamdulillah. Jadi saya juga berangkat ke luar kota, ke Sumatera, Kalimantan. Makanya kalau Anda ingin tahu kegiatan kita, bisa Anda lihat ya Instagram kami, Safari Dakwah. Diikuti bu. Safari Dakwah. Titik. USTCC. Jadi Anda bisa lihat ya, rumah tahfidz mana saja yang saya kunjungi. Alhamdulillah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sudah keliling Indonesia, sudah 7 tahun. Dan memang kegiatan saya seperti ini. Saya ceramah kemana-mana, alhamdulillah ya, ke rumah tahfidz. Tugas saya nyebarin Quran. Dan hati-hati bu ya, waktu ngomong begini, maaf, setan ikut. Jangan percaya, jangan sombong Ustaz. Insya Allah bu, saya akan serahkan Qurannya ke rumah-rumah tahfidz. Jadi boleh juga ibu, mohon maaf ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfidz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyaluran wakaf Al-Quran yang sudah dititipkan oleh donatur kepada program Safari Dakwah Ustadz Cecep Maulana ke Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur sudah tersampaikan. Akses di sana yang masih minim dan muslim menjadi kaum minoritas, bahkan rumah tahfidz sangat sedikit serta membutuhkan bantuan Al-Quran untuk fasilitas belajar dan menghafal Al-Quran.
Berkat kebaikan para donatur jemaah sekalian, alhamdulillah, penyaluran wakaf Al-Quran sudah diterima oleh para santri di madrasah-madrasah di Kampung Rawuk, Desa Tentarong 1, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Total amanah yang disampaikan. Jadi alhamdulillah ini waktu ke NTB. Anda bisa lihat ya Instagramnya Safari Dakwah _USTCC. Jadi tempat-tempatnya alhamdulillah. Cuma hati-hati ya, karena setan akan mempengaruhi. Jangan percaya sama Ustadz aja. Kalau Anda nggak percaya nggak usah ikutan, itu apa nggak jadi masalah, nggak ada masalah ya. Tapi kalau Anda mau ikutan, maaf ya, berapa sih harga Qurannya? 150 satu Quran. Jadi kalau ibu berniat mau ngasih buat ayah satu orang satu Quran. Tapi kalau mau 5 Quran, ayah, ibu, anak-anak 3, berarti 5 Quran. Nah, ditulis nanti namanya sama petugas kita. Nanti kasih uangnya itu, mohon maaf ya, 150. Dan boleh dibayar tahun depan. Jadi masih setahun lagi. Jadi nggak usah sekarang. Tahun depan, insya Allah. Nanti kita kasih brosurnya di luar ada ya. Jadi alhamdulillah. Jadi bagi ibu yang mau berniat ya, buat anaknya agar cerdas, yang nanti Qurannya dikasihin ke rumah-rumah tahfidz. Dan maaf, boleh dititipin ke kita Qurannya. Jadi tugas saya yang bagiin ke rumah tahfidz. Jadi jangan salah paham. Ustadz, kapan saya dapat Qurannya? Ini bukan jualan Quran. Jadi Qurannya nanti saya yang beliin, saya kasih ke rumah tahfidz. Nah, makanya ini Anda bisa lihat Safari Dakwah _USTCC. Harganya Rp150.000 satu Quran. Tapi saya ngomong langsung ke penerbitnya. Kalau misalkan jemaah kita ada yang mau ikutan, ada kurang harga nggak? Kata saya gitu, tolong didiskon. Sebab kalau harga nanti 150, terus harga langsung juga 150, pasti orang milih nanti. Kalau namanya nanti, itu pasti nggak jadi. Bener Bu. Saya sudah keliling-keliling se-Indonesia sudah 7 tahun. Maaf Bu, banyak yang nggak jadi, nggak ada kabar. Ada kitab catatannya, telepon juga ada, tapi kita nggak pernah nanya. Ini kan buat Anda juga gitu. Jadi kalau bisa tuh jangan nanti, karena pasti nggak jadi. Jadi kalau hari ini berapa harganya Ustadz? Nah saya ngomong langsung dengan yang punya Al-Qasbah, namanya Al-Qasbah. Harganya tuh dikurangi jadi 100.000. Kalau hari ini, jadi kalau hari ini, saya mau satu Quran, ngomong saja sama petugas kita, tulis namanya buat ayah saya, ibu saya, nama ayah, ibu, dan anak-anak saya. Nah, tulis saja apa permintaannya, tulis sama Ren gitu, ditulis. Nanti kalau hari ini itu maaf ya, Rp100.000. Jadi kalau 5 Quran, Rp500.000. Niatnya boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Kalau mau nambah lagi buat suami, nambahin aja jadi 6 Quran. Jadi itu niatnya ya. Jadi saya cuma nanya nih sama ibu, barangkali ada niat. Quran itu hanya untuk 1 orang.
Karena kalau saya bolehkan pasti jadinya satu keluarga. Hati-hati Bu, hati-hati padahal. Jadi mohon maaf kalau ibu ngasih satu, tapi buat ayah saja, ibu nggak dapat. Tapi kalau ibu buat ayah dan ibu berarti 2 Quran. Makanya saya cuma nanya, barangkali ada niat. Ingat Bu, saya ngomong gini karena saya kan tuh lagi menggoda. Jangan ikutan. Maaf ya, yang punya niat tangannya diangkat. Betul, diangkat tangannya. Diangkat tangannya Bu. Diangkat kalau ada niat. Jadi yang nggak ngangkat itu niat enggak. Mohon maaf, yang punya niat mohon berdiri. Berdiri. Jadi yang tidak berdiri ya berarti tidak ada niat sedikit pun. Kalau nggak percaya sama saya terserah. Saya sudah bilang ya. Boleh. Boleh. Iya boleh. Silakan tinggal dipilih. Kalau satu orang tuh siapa satu orang itu? Pilih. Kalau ayah, ibu, anak saya tulis anak gitu. Tapi kalau mau ngasih 2 Quran, nah gitu. Dan harganya maaf ya, kalau hari ini itu 100.000 rupiah. Ya. Jadi insya Allah kalau mau ikutan, ya terserah ibu sih. Ini kesempatan. Saya doakan mudah-mudahan dapat keistimewaan dari Allah, dapat Lailatul Qadar. Maju ke depan Bu. Nah di garis putih ini. Bu, maju ke depan. Kita berdoa bareng. Jadi ibu-ibu, mohon maaf ya kalau Anda tidak percaya ke saya. Mohon maaf ya, tidak usah berniat. Tapi karena tugas saya hanya menyebarkan Quran. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ingat ya. Ingat ayah, ibu, kedua mertua, pasangan. Jadi alhamdulillah ya. Berapa Quran pun boleh. 1 Quran silahkan, 2 Quran silahkan, 5 Quran silahkan. Malah pernah kemarin ada yang ngasih, maaf ya, 48 Quran. Jadi memang dia punya sakit, nggak bisa jalan. Allahu Akbar. Keluarganya dikasih ya. Bu, diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah, ibu, anak-anak saya. Jadi terserah Anda ya. Tapi kalau mau 1 Quran, ayah saja ayah. 1 Quran buat ibu saya, ibu. 1 Quran buat anak saya, pilih salah satu. Terserah Anda ya. Jadi insya Allah Bu, di luar ada namanya Randy, teman saya. Itu maaf Bu, yang punya mobil. Jadi bukan mobil saya. Saya nggak punya mobil. 7 tahun saya pakai mobil dia. Alhamdulillah saya bayar rental harian. Tugas saya gini aja. Allahu Akbar. Jadi tugas saya hanya gini saja. Bisnis saya dilancarkan, usaha dilancarkan. Jadi mohon maaf ibu-ibu. Sekarang ibu langsung keluar. Jangan pulang Bu. Keluar, ambil brosur Randy, brosur. Karena di brosur itu ada juga rekening saya. Saya mau transfer saja Ustaz, boleh ya? Nah boleh, langsung bayar ke dia, langsung dia jangan ke saya ya. Kalau mau 1 Quran langsung 1 Quran, tapi kalau dipikir-pikir, saya mau 2 buat ibu saya. Ibu udah meninggal nih, cepat kasih, amalan luar biasa ya. Jadi harganya 1 Quran 100.000 rupiah. Jadi nanti ngomong sama Randy, saya mau 1. Tambah 1. Pak
Ustaz namanya dicantum. Betul. Yang meninggalnya. Betul. Nama ayah Anda siapa? Ini karena niatnya itu buat siapa itu? Harus jelas, Bu. Sebab nama ini yang akan nanti dapat pahala ketika dibaca Quran. Karena Quran ini Anda lihat sendiri videonya. Jadi dikasih ke rumah-rumah tahfidz. Kalau 5 Quran kasih buat siapa saja, mintanya apa, tulis gitu. Nanti minta saja sama Randy. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi ibu langsung aja sekarang keluar sebentar, ada tuh orangnya di luar. Tuh. Nah, langsung aja diambil brosurnya. Kalau mau dibayar langsung aja ke Randy ya. Yuk silakan. Langsung bayar ke sana, langsung bayar saja ke Randy. Kalau ibu bawa uang langsung bayar saja. Harganya 100.000 rupiah. Dan ini juga bisa dipraktekkan bulan depan, minggu depan, bisa dipraktekkan ya. Tapi ingat, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Nah, jadi insya Allah ya, tujuan kita ceramah keliling Indonesia. Alhamdulillah saya tidak nyari amplop, saya tidak nyari uang ya. Alhamdulillah boleh ditanyakan ke Randy ya. Ibu juga sama Bu ya. Kalau ibu barangkali ingin tahu, pengen satu Quran, nggak banyak Bu ya. Harganya murah, 100.000 rupiah. Alhamdulillah boleh ya. Titipin ke Randy ya. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Jadi ingat baik-baik ibu-ibu ya. Baik-baiklah kita memperbaiki amal ibadah kita. Ibu bisa beli Quran sendiri. Kalau ibu ke Gramedia bilang namanya Al-Qasbah. Mohon maaf ya, kalau sendiri gak mungkin bisa 30 juz dibaca. Tapi kalau di pesantren, alhamdulillah 3 tahun orang hafal 30 juz. Anak-anak pintar Bu, anak-anak. Jadi saya berangkat ke rumah-rumah tahfidz di Indonesia ini. Santri-santrinya itu memang kalau punya Quran, apalagi Quran seperti Al-Qasbah ini, kalau beli 150, ke toko saja 150. Tapi khusus buat ibu-ibu, kalau ibu pengen nyumbang ke rumah tahfidz ya syaratnya seperti ini. Ditulis, nanti dibaca oleh mereka. Mereka kadang bisa hafal. Dan kalau hafal, maaf, kalau Anda niat buat ayah Anda dapat keistimewaan dari Allah, masuk surga tanpa hisab. Amin. Jadi ini harus betul-betul, makanya ditulis. Kita sebagai petugas hanya menuliskan saja. Dan mohon maaf Bu, saya tidak nyari uang, saya tidak nyari apa. Perjalanan saya kemana-kemana itu dari saya. Alhamdulillah bisnis saya, usaha saya dilancarkan, dan saya berjalan kemana-mana. Alhamdulillah. Jadi boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, jadi sebelum kita berpisah, karena saya ceramah itu maaf hanya sekali seumur hidup. Saya tidak akan ceramah lagi karena saya sudah keliling-keliling. Kemarin terakhir tuh di Bekasi bulan kemarin. Kalau tiap Ramadan insya Allah di Bandung. Seperti ini di Bandung. Jadi nggak akan ceramah lagi karena bulan depan sudah beda lagi, jaraknya di mana gitu aja. Tugas kita hanya bagi-bagi Quran. Jadi kalau Anda tidak percaya, mohon maaf. Tapi kalau Anda percaya, masih ada tuh Randy. Dia masih nunggu setengah jam. Jadi kalau ibu barangkali, aduh saya agak ragu, ibu agak ragu-ragu, ikutan jangan. Hati-hati ya. Pokoknya saya doakan anaknya jadi anak terbaik, dapat jodoh terbaik, dan bisa alhamdulillah memberikan karunia kepada ibu keturunan-keturunan yang baik. Jadi ibu-ibu silahkan Bu, ngasih satu Quran saja cukup, bener Bu. Tapi harus pilih buat siapa.
Kalau buat ayah tulis ayah. Tapi kalau 2 Quran pilih ayah ibu. Tapi kalau mau 5 Quran amalkan hari ini. Kasih 500.000 rupiah, tulis namanya siapa. Jadi yang terbaik. Tapi kalau kita banyak mempertimbangkan sehingga tidak jadi, ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah